Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa usalli wa usallimu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ketua Takmir Masjid Bapak Mahmud beserta seluruh jajaran, Bapak Lurah, Bapak Adam yang sama-sama kita muliakan, Bapak RW 09. Nah, saya tahu 09-nya tapi namanya enggak tahu. Tukeran sama Pak Lurah. Para sesepuh yang sama-sama kita muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang mulia fitini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada tahun 1451 tahun yang lalu, kalau kita berhitung secara kalender Masehi, tepatnya pada tahun 571 Masehi, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW hadir di dunia ini dari rahim seorang wanita yang sangat istimewa, perempuan tercantik di zamannya. Sayyidah Aminah itu cantik-cantiknya perempuan di Mekah. Sedangkan Sayyid Abdullah itu adalah ganteng-gantengnya laki-laki. Jadi Rasulullah itu anaknya laki-laki paling tampan dan anaknya perempuan yang paling cantik di zamannya. Hadir makhluk termulianya Allah. Kemuliaan Rasulullah ini tiada taranya. Rasulullah itu hanya kalah kalau dibandingkan dengan Allah saja. Mau dibandingkan dengan nabi manapun, nabi kita ini adalah nabi yang sangat istimewa. Rasulullah Muhammad SAW ini, jika kita lihat kedudukannya, maka seluruh makhluk Allah yang paling mulia itu adalah manusia. Dan Allah menjelaskan kemuliaan manusia itu di dalam ayat Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, dan sungguh telah aku muliakan keturunan anak Nabi Adam. Manusia itu mulia karena manusia memiliki dua dimensi. Manusia itu ada dimensi jasad, ada dimensi ruhnya. Sementara makhluk lain itu hanya memiliki satu dimensi. Malaikat itu istimewa, tapi dia dimensi ruhani. Dia tidak punya dimensi jasad. Kalau hewan, tumbuhan, materi, dia dimensi fisik, tapi tidak memiliki dimensi ruh. Maka manusia itu istimewa karena memang dicipta oleh Allah dengan dua dimensi. Dari manusia ini, Allah pilih 124.000 yang terbaik. Dialah yang ditakdir menjadi Nabi Allah. Nabi Allah itu, nabi-nabinya Allah itu jumlahnya 124.000. Dari 124.000 nabi,
yang 313 diistimewakan menjadi Rasul. Dari 313 ada 25 yang istimewa yang wajib kita ketahui, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Dari 25 nabi, ada 5 nabi yang paling istimewa, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah Muhammad SAW. Dari 5 para nabi ini yang top levelnya, yang the best of the bestnya, itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang menarik adalah bahwa ketinggian Rasulullah itu ternyata tidak seperti kebesaran bangsa-bangsa yang besar di seluruh dunia di sepanjang peradaban manusia. Kalau kita mengagumi Mesir kuno, di Mesir kuno ada piramida. Kalau kita mengagumi Romawi, ada bangunan-bangunan yang istimewa. Yang semua ini menggambarkan ketinggian capaian ilmu pengetahuan dan teknologi dari masyarakat yang berada di lokasi tersebut, yang memimpin pada zamannya. Kalau kita melihat peradaban Yunani Romawi, kita bisa melihat betapa hebatnya pemikiran filosofis yang berkembang di zaman Yunani Romawi. Ada Thales, ada Plato, ada Aristoteles, ada Pythagoras, ada Anaximenes, dan lain-lain. Kita bisa melihat bagaimana hebatnya mereka. Dan ketika kita melihat Rasulullah itu istimewa, ternyata tidak ada satu bangunan pun, tidak ada satu situs sejarah pun yang bisa mencirikan bahwa di situ ada teknologi, ada ilmu pengetahuan yang memimpin zamannya. Tidak ada satu masjid yang kemudian masjid itu bisa kita identifikasi sebagai bangunan yang menandakan perkembangan ilmu pengetahuan yang tertinggi di zamannya. Tidak ada. Kalau kita melihat ketinggian Rasulullah, kita tidak menemukan aliran filsafat yang sangat istimewa yang kemudian kita bisa adu dengan apa yang ada di Yunani maupun Romawi. Lantas apa sebenarnya keistimewaan dari Rasulullah? Hadirin, kalau kita melihat keistimewaan di bangsa-bangsa lain, piramida itu hebat, bangunan-bangunan Romawi itu sangat megah. Tetapi sesungguhnya bangunan-bangunan yang megah ini menyimpan cerita pahit, kegetiran, otoritarianisme, dan kezaliman. Ternyata bangunan-bangunan ini tidak saja menjadi momentum dari keberhasilan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi dia juga menjadi momentum atas adanya kezaliman. Maka sesungguhnya dalam konteks ini kita tidak bisa melihat kesempurnaan dari warisan peradaban. Dan ternyata yang dibangun oleh Rasulullah adalah keistimewaan yang luput dari amatan seluruh peradaban. Keistimewaan peradaban Islam itu terletak di akhlaknya, di adabnya, di moralnya. Sungguh sampai hari ini, yang sekarang ini sudah dikatakan sebagai era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan Internet of Things, Big Data, era disruption. Ternyata majunya negara-negara yang bahkan sudah disinyalir masuk ke era 5.0
dengan artificial intelligence-nya seperti di Cina dan Jepang atau di negara manapun. Tapi ternyata mereka tidak memiliki korelasi yang signifikan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dengan kualitas moral. Tidak ada korelasi yang positif bahwa kalau orang itu pinter berarti akhlaknya baik, itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau orang itu sudah profesor, doktor itu pasti adabnya baik, itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau orang itu udah kaya raya itu berarti dia akan menjadi orang yang soleh, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ternyata akhlak ini persoalan yang tidak gampang. Kalau kemajuan ilmu pengetahuan teknologi tanpa Allah hadirkan seorang nabi, pasti akan bergerak progresif, akan bergerak terus ke depan. Tapi dalam persoalan moral, persoalan akhlak, tidak bisa kalau Allah tidak hadirkan contoh manusia terbaik yang menjadi rujukan bagaimana berakhlak yang baik itu. Dan itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad itu dipuji-puji oleh Allah, itu bukan karena kejeniusannya. Betapapun Rasulullah itu adalah manusia paling jenius. Al-Hafidh Imam Suyuti waktu beliau menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ketika para malaikat ditantang oleh Allah untuk membuktikan kecerdasan Nabiullah Adam yang sudah diajari oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Imam Suyuti menjelaskan dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa hanya ada dua nabi yang oleh Allah diberi pengetahuan tentang segala sesuatu, al-asya kullaha, pengetahuan manusia dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah itu punya ilmu yang meliputi semuanya. Rasulullah itu sangat jenius, ya, sangat pandai. Ada sebagian orang yang salah di dalam membaca ayat Quran, kemudian mengatakan Nabi Muhammad itu juga manusia biasa. Karena Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu ana basyarum mislukum. Baca Quran itu tidak boleh berhenti di sini, karena ini ada kelanjutannya, yuha ilayya, bahwa Rasul itu memang manusia seperti kalian kan, tapi Rasul itu yuha ilayya, aku ini diberi wahyu. Tidak boleh orang baca Quran hanya Rasul manusia biasa. Ya, tapi kalau sudah diberi wahyu sudah tidak biasa, gitu loh. Sudah tidak biasa. Sama dengan membaca Quran itu tidak boleh wailul lil musallin. Itu harus diteruskan, jangan hanya berhenti celakalah orang yang sholat. Jadi tidak ada yang sholat nanti. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Itu orang-orang yang sholatnya main-main saja yang celaka. Kalau tidak main-main ya nggak celaka gitu. Jadi baca Quran itu jangan dipotong di tengah terus langsung diberikan konklusi, itu salah. Rasulullah itu bukan manusia biasa. Karena kalimat yuha ilayya itu menandakan Rasul itu bukan biasa. Ya, Rasul itu bukan biasa, karena Rasul sudah mendapatkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang bergerak dari hawa nafsu Rasulullah kecuali itu wahyu. Bapak bisa bayangkan, Rasulullah itu gerak hawanya saja, gerak hasrat nafsunya saja, itu sudah digaransi itu dari Allah. Apalagi pikirannya, apalagi hatinya, apalagi ruhaninya, apalagi sirrinya.
Karena itu di dalam kitab Hilyatul Awliya, atau lebih tepatnya di dalam kitab Dalailun Nubuwah, Abu Nu'aim Al-Asbahani, gurunya Imam Bukhari, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini mampu melihat belakang itu tanpa menoleh, setajam melihat depan. Mana ada manusia bisa melihat belakang tanpa menoleh, tapi ketajamannya sama seperti orang melihat dari arah depan. Yaitu Rasulullah. Dibuktikan satu hari ada orang yang meledek-ledek Rasulullah dari belakang dengan memonyong-monyongkan mulutnya. Maka Rasulullah tanpa menoleh, Rasul mengatakan, kalau kamu tidak menghentikan akan rontok gigimu. Ya, tahu-tahu rontok giginya. Dikira Rasulullah nggak tahu. Pada saat Rasulullah berjalan, diejek-ejek oleh orang kafir dari arah belakang dengan pura-pura pincang. Berjalan di belakang Rasulullah pura-pura pincang sehingga ketawa semua orang-orang kafir Quraisy. Rasul tanpa menoleh menyatakan, kalau kamu tidak hentikan, kamu tidak akan bisa berjalan lurus lagi. Lalu dia tetap, akhirnya pengkor selamanya, tidak bisa lagi tegak. Mana ada orang punya kekuatan seperti ini? Rasulullah itu sangat kuat, sangat kuat. Kekuatan Rasulullah berlipat-lipat dari kekuatan orang yang paling kuat sepanjang zaman. Rasulullah memiliki fisik yang sangat kuat, yang sangat prima. Tidak ada orang sekuat Rasulullah Muhammad SAW. Bapak bisa bayangkan, Rasulullah waktu perang Uhud itu pakaian besinya Rasulullah itu rangkap dua. Mungkin kalau kita suruh perang pakai pakaian besi satu aja udah keberatan, udah jadi perang kita. Ini pakaian besi aja Rasul rangkap dua. Saya bisa bayangkan betapa hebatnya Rasulullah. Dulu Rasulullah waktu di Mekah ditantang oleh pegulat paling kuat dari kafir Quraisy. Dan kafir Quraisy ini, pegulat yang hebat ini, menantang Rasulullah untuk berduel. Dia menyatakan, kalau kamu bisa kalahkan saya kasih kamu 300 domba. Rasulullah melayani. Hanya dengan satu gerakan saja, pegulat paling tangguh ini roboh. Dan dia bingung. Ini jurus apa? Dia rasanya belum siap tapi udah roboh. Akhirnya dia bilang, sekali lagi 300 domba lagi. Sekali lagi Rasul bergerak, dia roboh lagi. Dia bingung. Ini apa jurusnya? Kok kalah terus? Sekali lagi kata Rasulullah, "Dah, aku tidak nyari domba. Kecuali kamu mau masuk Islam. Kalau kamu kalah, kamu masuk Islam, saya layani." Ya, dia janji mau masuk Islam. Tapi ya roboh lagi. Roboh lagi. Rasulullah itu, kata Abu Nu'aim, punya mukjizat lebih dari 1000. Mukjizatnya Rasulullah itu lebih dari 1000. Semua mukjizat para nabi Rasul punya. Rasul punya. Kalau misalnya Nabi Musa pernah membelah lautan, Rasulullah sebelum jadi nabi, waktu berangkat diajak oleh pamannya ke Syam, itu pernah ada banjir di sebuah lembah. Dan ketika rombongan Rasulullah datang, banjir itu membelah sendiri, tanpa harus dipukul. Padahal Rasulullah belum bi'tsah, belum diutus jadi nabi, belum umur 40 tahun. Sejak Rasulullah kecil, Rasul sudah mendengar batu-batu itu mengucapkan salam, ya Nabi Allah. Sejak kecil Rasulullah bisa mendengar pohon-pohon itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Tidak ada nabi yang dibelah dadanya seperti Rasulullah. Rasulullah dibelah 3 kali. Saat usianya masih 5 tahun, Rasulullah sudah dibelah dadanya, disucikan oleh Allah. Saat Rasulullah mau
diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, dibelah lagi, dibersihkan lagi, disucikan lagi. Saat Rasulullah mau Mi'raj, dibelah lagi, disucikan lagi. Tidak ada nabi yang sangat suci yang terus disucikan oleh Allah. Sebegini istimewa Rasulullah ini, sebegini kuatnya Rasulullah itu, sebegini jeniusnya Rasulullah itu, tapi Rasulullah tidak pernah semena-mena. Rasulullah tetap dengan adab yang sangat tinggi. Kalau Bapak bisa rasakan bagaimana hebatnya Nabi kita ini, kemudian dia disakiti, dihina, padahal dia punya kekuatan yang sangat hebat, punya mukjizat yang ribuan. Kalau mau dihabisi Abu Lahab, Abu Jahal itu dengan kekuatan Rasulullah, dengan mukjizat Rasulullah, sudah jadi debu, Pak. Sudah jadi debu. Tapi bukan Rasulullah kalau tidak kuat menahan sabar. Rasulullah sangat stabil batinnya. Kesabaran Rasulullah itu mengalahkan bahkan para malaikat sekalipun. Kita bisa lihat itu ketika Imam Suyuti menafsirkan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'a, benar-benar telah datang, kum, kepada kalian, rasulun, utusan Allah, Rasulullah Muhammad SAW, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum. Allah tunjukkan kehebatan Rasulullah itu di mana. Pertama kata Allah, Rasulullah itu orangnya azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul itu orangnya sangat kuat menanggung beban penderitaan, kesusahan umatnya, dan Rasulullah sanggup menghilangkan kesusahan itu dari umatnya. Rasulullah itu nabi yang kalau melihat masa lalu sejak Allah ciptakan kehidupan ini, Rasul bisa melihat. Rasulullah itu nabi kalau mata batinnya diarahkan ke masa depan sampai akhir zaman ini, Rasul bisa melihat. Dan Rasul tahu apa yang akan terjadi pada umatnya. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan, sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati, akan datang zaman pada umatku, akan datang zaman pada umatku. Di dalam Sahih Bukhari misalnya, Hudzaifah bin Al-Yamani pernah menanya kepada Rasulullah, Rasul, dulu kita ini di dalam keburukan, kemudian Allah datangkan kebaikan, engkau datang menjadi rahmat dan kita menjadi baik. Apakah setelah kita ini baik mungkin akan terjadi keburukan? Kata Rasulullah, ya, nanti akan ada zaman di mana akan ada terang kebaikan, tapi di situ ada dakhonun atau ada dukhon. Apa itu? Zamannya Sayyidina Ali, di mana terjadi konflik dengan Muawiyah, yang kemudian terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, dan situ nanti ada aliran Islam radikal. Yang pertama yang bernama Khawarij, yang ini menjadi kelompok pertama yang keluar dari tuntunan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah menggambarkan, nanti akan ada dari sahabatku yang dia beragama tidak seperti cara beragamaku. Kalian mengenal mereka dan kalian akan ingkar kepada mereka, kata Rasulullah. Yang menarik, Rasulullah akan mengatakan besok di akhir zaman, kata Rasulullah, akan ada du'atun ila abwabi jahannam, akan ada dakwah yang menuju neraka jahannam. Man ajabahu qadhafu fiha, siapa yang menerima ajakan dai-dainya itu, maka dia akan terjerumus ke neraka jahannam. Kemudian Hudzaifah bertanya, sifni ya Rasulullah, sifhum ya Rasulullah, beri kami gambaran mereka itu ya Rasulullah. Seperti apa sih kelompok akhir zaman yang dakwahnya menuju neraka itu kayak apa? Kata Rasulullah, hum min jildatina, mereka itu dari kulit kami. Apa maksudnya? Cara beragama cuma kulit tok, cara beragamanya cuma formalitas, cara beragamanya cuma simbol-simbolik tok. Tidak ngerti hakikat agama Islam, tidak mengerti substansi agama. Dia hanya beragama secara simbolik, beragama secara formalistik.
Wa yatakallamuna bi alsinatina, kata Rasulullah, kalau ngomong dengan bahasa kita, bisa pakai Quran, bisa pakai hadis, tapi bukan Islam yang dia bawa. Kegarangan, kekerasan, mengkafirkan, menyalahkan, menghalalkan darah orang, sama sekali bukan Rasulullah itu. Cuma jubahnya seperti Rasulullah, cuma surbannya seperti Rasulullah, cuma bahasa Arabnya kayak Rasulullah, cuma Qurannya kayak Rasulullah. Ini yang disebut oleh Rasulullah dakwah akhir zaman, yang cuma simbolik, formalistik, ngomongnya seperti bahasa kita. Rasul sudah lihat, kelompok ini sudah lihat. Bahkan di dalam satu hadis di Sahih Bukhari juga ada, ketika Rasulullah membagi rampasan perang. Pada saat Rasulullah membagi rampasan perang, Rasulullah membagi rampasan itu hampir semuanya untuk masyarakat Mekah, sementara yang dari Madinah tidak diberi oleh Rasulullah. Ada seseorang yang wataknya keras, namanya Dzu Khuwaisirah. Dia kemudian secara lancang mengingatkan Rasulullah, "Ya adil ya Muhammad, Muhammad yang adil kalau bagi." Ini kalau ketemu orang Surabaya kurang ajar. Mosok Rasulullah disuruh adil. Maka kata Rasulullah, kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa yang bisa adil? Rasulullah kok diginikan. Terprovokasi sebagian kaum Ansor, karena mereka selalu membackup Rasulullah, membiayai semua perjuangan Rasulullah. Sempat menanyakan Rasul, kenapa kok begini? Kata Rasulullah, apa kamu tidak rela kalau semua semua onta, semua domba aku berikan kepada masyarakat Makkah, sementara bagi kalian orang Madinah Allah berikan diriku untuk kalian. Maka orang Madinah mengatakan, tentu Rasulullah jauh lebih berharga daripada semua barang yang diberikan. Mosok masih tidak merasa adil. Maka dengan begitu kemudian Sayyidina Umar marah kepada Dzu Khuwaisirah. Kata Sayyidina Umar, Rasul izinkan aku penggal orang itu. Kata Rasulullah, jangan. Besok dari keturunan dia itu akan muncul orang-orang yang sholatnya lebih rajin daripada kalian, bacaan Qur'annya lebih bagus daripada kalian, tapi imannya akan keluar dari dadanya seperti anak panah keluar dari busurnya. Rasul sudah tahu begini nih. Rasul sudah mengerti bahwa membawa agama ini akan berat di akhir zaman. Al-qabidu 'alad din kal-qabidu 'alal jamrah. Orang yang membawa agama dengan benar itu seperti membawa api, dipegang terus panas, dilepaskan kehilangan bara. Rasul sudah tahu bahwa manusia, orang Islam itu besok seperti busa di lautan, banyak tetapi tidak ada kekuatannya, terombang-ambing dari sana sini, semua kelompok seperti orang yang mau memakan di dalam hidangan. Rasul sudah baca sesuai, dan karena itu Rasul merasa ini berat, tetapi Rasul berusaha untuk menghilangkan ini semuanya dengan doanya, dengan ikhtiarnya, dengan segala kemudahan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyebut Rasulullah itu adalah azizun 'alaihi ma'anittum. Apa saja yang diberikan oleh Rasulullah sehingga kita menjadi mudah. Di antaranya satu, tidak ada nabi manapun yang bumi ini disucikan oleh Allah kecuali permintaan Rasulullah. Rasulullah sudah tahu umat Islam akan banyak, di seluruh dunia akan Islam semuanya. Kalau cara ibadahnya disamakan dengan nabi lain, hanya tempat-tempat tertentu yang disucikan, sholat itu harus berada di tempat tertentu, betapa sulitnya kita. Maka Rasul minta kepada Allah supaya bumi ini disucikan. Allah ridhoi. Ju'ilat liyal ardu masjidan. Allah telah menjadikan bumi ini adalah masjid bagi umatku. Kita bisa sholat di mana saja. Bisa sholat di masjid, bisa sholat di atas rumput, bisa sholat di atas tanah. Selama tidak ada najis yang jelas, kita bisa. Siapa yang memberikan fasilitas ini? Rasulullah, atas dorongan Rasulullah. Umur kita pendek, kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70.
Kalau ada yang lebih ini udah dapat bonus banyak berarti. 60 sampai 70. Tetapi tidak usah susah. Ya. Karena amalnya umatnya Rasulullah itu minimal dikali 10. Bisa dikali 70. Bisa dikali 700. Bisa dikali tak terhingga. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika Rasulullah menceritakan kesolehan 4 nabinya orang Bani Israel, ya. Nabi Zakaria, Nabi Khizkil, Nabi Yusa bin Nun. Ketika itu Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain ciut nyalinya karena umur mereka tidak banyak dan waktu Islam mereka tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan Nabi Bani Israel yang 80 tahun tidak pernah maksiat dan senantiasa taat kepada Allah? Tentu dia tidak bisa. Tapi kemudian Allah memberi satu malam yang namanya Lailatul Qadar, yang dengan hanya satu malam saja umat Islam bisa dapat kebaikan 1000 bulan. Itu sama saja 83 tahun tanpa maksiat sekejap mata pun. Bapak bisa bayangkan, kebaikan umat dulu yang 80 tahun itu bisa kalah dengan umat Islam semalam saja. Mana ada agama yang bisa begini? Semua nabi itu umatnya bisa diadab oleh Allah di hadapannya. Umatnya Nabi Musa ditenggelamkan di hadapan Nabi Musa. Fir'aun ditenggelamkan di hadapan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa 30 hari ditambah 10 hari di Bukit Tursina khalwat, umatnya menyembah sapi, hukumannya adalah mereka harus bunuh diri. Mereka semuanya bunuh diri di depan. Wakilah ada yang menurut riwayat di tafsir itu sekitar 70 sampai 80 ribu orang harus bunuh diri, harus saling membunuh sebagai bentuk taubatnya. Umatnya Nabi Soleh dihabisi oleh Allah, kaum Ad, kaum Samud, semua dihabisi. Umatnya Nabi Lut dihabisi di hadapan Nabi-Nya. Kurang jahat apa Abu Jahal? Kurang jahat apa Abu Sufyan? Kurang jahat apa Abu Lahab? Apa adab yang turun? Tidak ada. Kurang jahat apa perlakuan orang-orang Taif kepada Rasulullah yang sudah berdakwah 19 hari, tidak satu pun yang mau turut kepada Rasulullah, malah melempari batu Rasulullah, sehingga Zaid bin Harisah kepalanya bocor, sehingga tumit Rasulullah berdarah-darah, sampai sandalnya Rasulullah penuh darah, sampai Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, asal kamu tidak marah, jangan pedulikan aku." Oh, bisa bayangkan betapa hebatnya Nabi kita. Saat beliau istirahat di pohon kurma, Allah tidak tega melihat Rasulullah dihina-hina begini. Diturunkan malaikat Jibril, diturunkan malaikat penguasa gunung, siap backup Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, ada salam dari Allah. Aku datang membawa malaikat penguasa gunung. Dia tidak boleh melakukan apapun kecuali atas perintah." Malaikat penguasa gunung mengatakan, "Ya Muhammad, aku sekarang tidak boleh melakukan apapun kecuali atas perintahmu. In syi'ta damdamtu alaihimul jibal." Kalau kamu izinkan, hari ini gunung-gunung di Taif aku ledakkan semua. Kalau kamu izinkan, aku keluarkan semua batu-batu dari gunung-gunung ini. Kalau kamu izinkan, aku likuifaksi orang-orang ini, tak kubur hidup-hidup. Rasul tinggal bilang iya saja, habis orang Taif. Malaikat Jibril siap. Malaikat terkuatnya Allah itu malaikat Jibril. Dulu sayapnya Jibril yang mengeruk tanahnya kaum Sodom kemudian diangkat ke langit dan dibenamkan ke bumi, sehingga kemudian tanah Sodom itu menjadi adnal ardi, kata Quran, tanah terendah di muka bumi. Itu Jibril yang melakukan. Jibril siap kalau harus menghabisi orang-orang ini. Allah ridho. Terserah Nabi Muhammad mau diapakan orang Taif, terserah Nabi Muhammad. Bapak bisa bayangin kalau Rasulullah model kita, habis orang Taif itu. Habis orang Taif. Apa yang dilakukan Rasulullah? Pada saat Rasulullah sudah seperti ini posisinya, pada saat Rasulullah dinistakan,
Pada saat Rasulullah di Mekah tidak punya harapan karena sudah diembargo. Pada saat Rasulullah di Mekah istri tercintanya telah meninggal. Pada saat Rasulullah tidak punya paman yang melindungi dia sama sekali. Tidak ada harapan apa-apa kecuali ridha Allah. Dalam kondisi yang sebegini ini, Rasul masih tidak mau menggunakan apapun kekerasan. Rasul hanya mengatakan kepada malaikat penguasa gunung, "Ya malakal jibal, fa inni ati bihim liyakhruju minhum dzurriyyatun yaqulu la ilaha illallah." Hei malaikat penguasa gunung, aku ini didatangkan Allah kepada mereka yang masih kafir, bukan untuk bunuh. Aku akan sabar menunggu sampai ada keturunannya yang mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang saya tanya, mana ada orang yang punya kesabaran seperti Rasulullah? Tidak ada. Filosof itu bisa pinter, Pak, otaknya. Kelakuannya belum tentu. Kalau kita belajar filsafat, tokoh filsafat strukturalisme, aliran filsafat yang baru-baru ini, ada Michael Foucault namanya. Michael Foucault matinya kena HIV. Itu kelakuannya pasti kurang ajar orangnya. Matinya kena HIV. Rujukan politik trias politika, Rousseau. Dia pernah membunuh anaknya hasil perzinahan. Nah itu jadi rujukan pikiran politik modern. Ya pikirannya bagus, kelakuannya ya tidak karu-karuan. Ayo orang belajar psikoanalisis, tokohnya Sigmund Freud, matinya gila, gitu loh ya. Freud sendiri tidak bisa pakai teorinya. Gitu loh ya. Di Islam tidak begini. Kalau kita bicara tentang teori akhlak Ghazali mempraktekkan. Dan Ghazali wusul kepada Allah dengan teorinya itu. Kalau kita belajar dengan teorinya Syekh Abdul Qadir sampai ke Allah. Dia buktikan teorinya itu. Apalagi Rasulullah. Maka Rasulullah ini begitu sabarnya sampai kemudian malaikat penguasa gunung itu mengatakan, "Anta kama sammaka rabbuka raufur rahim." Kamu ini persis seperti pujian dari Tuhanmu. Kamu ini orangnya rauf, kamu ini orangnya rahim. Imam Suyuti menyatakan kata rauf dan rahim ini sebenarnya dari akar kata yang sama. Sama-sama pengasih, sama-sama penyayang maknanya. Cuma bedanya rauf itu bentuk sayang yang meskipun sebenarnya orang itu kurang syarat, tapi sudah diberikan sayang itu. Rasulullah itu bentuk orang yang kalau bapak itu mestinya belum cukup dapat sayangnya Rasulullah karena masih kurang syaratnya. Itu pasti udah dikasih oleh Rasulullah. Itu rauf namanya. Rasulullah itu rauf dalam artian sayangnya itu dibuktikan dalam bentuk menghilangkan semua jenis kesusahan yang bakal terjadi. Ini ada kisah waktu Rasulullah perang Khandaq. Rasulullah musim paceklik, semua orang waktu itu perutnya diganjal dengan satu batu. Hanya ada satu orang yang perutnya diganjal 2 batu. Tidak tahunya itu Rasulullah. Ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh semua orang. Kata Rasulullah, biar aku yang menghancurkan. Ketika Rasulullah pukul batu ini, keluar cahaya yang sangat besar. Kata Rasulullah, Persia akan jatuh ke tangan umat Islam. Kemudian dipukul lagi batu ini, keluar cahaya besar lagi, yang lebih besar dari sebelumnya. Kata Rasulullah, Bizantium akan jatuh ke tangan umat Islam. Memang benar bahwa nanti Persia itu jatuh di masa kepemimpinan Umar. Tetapi secara ruhani sudah diselesaikan Rasulullah. Memang benar bahwa nanti Konstantinopel itu jatuh di tangan Muhammad Al-Fatih. Tetapi secara spiritual sudah selesai oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah sudah membantu umat Islam ini. Panjenengan semua sudah dibantu oleh Rasulullah. Cuma kita nggak ngerti.
Kalau tidak ada Rasulullah, apa kita ngerti baik buruk? Kalau tidak ada Rasulullah, apa kita ngerti sholat? Kalau tidak ada Rasulullah, seperti apa kelakuan kita? Rasulullah yang membuat kita menjadi manusia mulia, punya akhlak, punya tata krama, punya adab yang baik. Karena itu kata para ulama, Rasulullah itu begitu penyayangnya sampai orang kafir pun dapat sayangnya Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah nabinya, tidak begitu ceritanya. Berkat kesabaran Rasulullah, Taif sekarang menjadi negeri muslim yang orangnya semua Islam semuanya. Sabar ya Rasulullah. Tidak ada yang sekuat Rasulullah. Kisah yang juga menarik yang panjenengan sudah sama-sama dengar dari akhlaknya Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah sudah pulang ke hadirat Allah. Saat itu Sayyidina Abu Bakar datang ke putrinya Aisyah. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, apakah ada perbuatan Rasulullah yang belum aku contoh? Bapak berani ngomong begini ke ibu, berani ngomong ke istrinya, Ma, kira-kira apa perbuatan Rasulullah yang belum aku contoh? Wah, banyak. Nggak usah Bapak, saya juga nggak sanggup ngomong begitu. Terlalu banyak yang belum bisa kita contoh. Ya nggak sanggup. Tapi Abu Bakar itu termasuk yang paling bisa nyontoh Rasulullah. Sehingga dia berani meminta penilaian Fatih. Aisyah, apa perbuatan Rasul yang belum aku contoh? Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada. Semua sudah kamu contoh. Kecuali satu. Apa? Rasulullah punya pasien. Pasiennya itu perempuan Yahudi di sudut pasar Madinah yang sangat, kalau orang Jawa judes. Judes itu apa? Judes orangnya. Pokoknya sepanjang hari pekerjaannya nyaci maki Rasulullah. Sepanjang hari nyaci maki Rasulullah. Dan Rasulullah selalu mengunyahkan makanan yang kemudian disuapkan kepada mulut perempuan yang selalu mencaci maki dirinya, tanpa memberitahu siapa dia. Ketika Rasulullah sudah pulang ke hadirat Allah, tugas ini kata Abu Bakar, biar aku yang ganti. Maka Abu Bakar datang ke pasar, dicari ada perempuan yang ngomel-ngomel terus caci maki Rasulullah dengan segala caci makian yang jelek-jelek. Kata Abu Bakar, oh ini pasiennya. Maka dikunyah oleh Abu Bakar, disuapi. Begitu disuapi, langsung masuk mulutnya, langsung disembur. Makanannya dikeluarkan, disembur, dimuntahkan. Wah, siapa kamu? Kata perempuan buta Yahudi ini. Kata Abu Bakar, aku yang setiap hari nyuapin kamu. Kata perempuan Yahudi, bukan kamu. Maka Abu Bakar bertanya, bagaimana kamu bisa tahu kamu buta? Orang itu kalau datang, dia sentuh aku dengan sentuhan yang sangat halus, sangat ramah. Kamu tidak seperti itu. Kalau dia suapi aku, suapannya sudah sebegitu halusnya sehingga aku tinggal menelan saja. Yang sekarang masih kasar. Maka Abu Bakar mengatakan, orang yang menyuapi kamu setiap hari itu sudah tidak ada. Dia sudah berpulang. Sudah pulang ke hadirat Allah. Siapa itu? Yaitu yang kamu maki-maki itu, yaitu Rasulullah Muhammad. Nangis perempuan ini. Langsung bersyahadat di tangan Abu Bakar. Lihat Rasulullah. Rasulullah berdakwah itu tidak buru-buru, Pak. Tidak harus sekarang orang itu Islam, itu tidak. Ada waktunya hidayah itu. Tugas kita cuma berdakwah. Orang itu berubahnya kapan? Itu Allah yang punya, kita tidak punya. Kita ngajari anak-anak kita menjadi baik itu ya sekuat kita memberitahu. Kapan kebuka hatinya? Ya kita minta ke Allah, kita tidak tahu kapan dia bukanya. Tidak boleh putus asa. Bosen aku wis ngingatkan awakmu, bendino diberitahu tidak pernah dengerin, tidak boleh, gak boleh.
Tidak bisa ibu mengatakan, udah Pak, bosan saya nggak mengingatin bapak lagi, udah capek. Tidak boleh. Tidak boleh capek. Nabi kita itu Rasulullah harus tetap sabar. Ya, harus tetap sabar. Kesabaran Rasulullah itu sangat istimewa. Maka seluruh akhlak Rasulullah itu kalau mau disimpulkan terlalu istimewa. Sayyidina Abu Bakar pernah bertanya begini, kata Rasulullah. Karena Abu Bakar itu unda-undi kalau bahasa Jawa, umurnya tidak terlalu jauh dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar ini dididik oleh bapak ibunya dengan akhlak yang baik. Abu Bakar orangnya jenius. Nanti putrinya Aisyah itu istri Rasulullah paling pintar, paling jenius. Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah menyembah berhala sebelum masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah minum minuman khamr sebelum masuk Islam. Saking pintarnya. Ketika ditanya, kenapa kamu sejak zaman jahiliyah tidak pernah minum khamr? Kata Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang yang minum khamr lebih waras daripada orang yang tidak minum. Nah terus untuk apa aku minum? Kenapa kamu tidak menyembah berhala? Aku tidak melihat berhala itu lebih pintar daripada yang membuatnya. Memang pintar Abu Bakar itu. Sehingga Abu Bakar itu dalam kitab yang judulnya Abu Bakar, dia itu disebut sebagai Al-Muslim Qoblal Islam. Abu Bakar itu sudah Islam sebelum Islam. Sudah Islam sebelum Islam. Abu Bakar yang begini bagus itu terpukau dengan bagusnya akhlak Rasulullah. Sehingga Abu Bakar itu bertanya, Muhammad, kamu ini siapa yang didik? Bapak tidak punya, ibu nggak ada, kakek sudah pulang. Ini siapa? Pamanmu juga sudah nggak ada setelah itu. Siapa yang didik kamu? Kata Rasulullah, Ad-dabani Rabbi fa ahsanat ta'dibi. Yang didik aku itu Allah langsung. Maka pendidikan dari Allah itu yang terbaik. Tidak ada yang bisa didik sehebat Allah itu. Rasulullah itu langsung dididik oleh Allah. Siapa guru yang dihadirkan Allah untuk menemani Rasulullah? Malaikat Jibril, allamahu syadidul quwa. Yang mengajari Rasul itu malaikat yang terkuat. Ini membuat orang Yahudi tidak mau. Karena dia keder kalau dengan malaikat Jibril itu. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling kuat. Kalau ada bencana turun di bumi, itu pasti yang mengeksekusi koordinatornya Jibril. Ya, kalau yang turun itu rahmat, itu yang mengeksekusi koordinatornya malaikat Mikail. Tapi kalau terjadi bencana yang dahsyat di muka bumi ini, itu 4 jenderalnya Allah turun semua. Jibril, Mikail, Israfil, Israel turun bareng. Seperti waktu menghancurkan kaum Sodom, 4-4 turun. 4-4 turun. Dan Rasulullah itu dididik oleh Jibril. Dididik oleh Jibril. Rasulullah sangat istimewa akhlaknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, cukuplah pujian Allah terhadap Rasulullah itu menggambarkan betapa mulianya akhlak Nabi kita ini. Di dalam ayat Al-Quran Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Saya tidak temukan di Quran satu nabi pun yang dipuji oleh Allah, akhlakmu agung. Tidak ada. Tidak ada satu nabi yang mencapai derajat akhlaknya agung, itu tidak ada. Tapi Rasulullah disebut oleh Allah akhlaknya tidak agung. Di atas akhlak yang agung. Ala khuluqin adzim. Rasulullah itu akhlaknya, kalau ada orang akhlaknya agung, akhlaknya sangat mulia, Rasulullah di atas itu. Dan Allah membuat dengan 2 taukid di situ, penguatan, wa innaka, dan lamnya juga litaukid. Sungguh engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Selesai. Yang muji Allah, yang tidak gampang dapat pujian dari Allah itu. Kita ini lagi ngarep-ngarep diampuni dosa aja, repot Pak. Repot. Tidak usah dipuji sudah, diampuni dosanya saja udah. Waduh, udah senyum-senyum. Udah senyum-senyum. Diampuni dosanya saja sudah kayak apa istimewa. Rasulullah itu dosa Rasulullah itu sudah dijamin.
Tidak ada dosa masa lalu, tidak ada dosa masa depan. Rasulullah sudah dijamin semuanya. Tapi Rasulullah itu bukan orang yang kalau sudah dijamin terus enak-enakan, itu enggak. Rasulullah sudah diampuni seluruh kesalahannya pun ibadahnya tambah tidak karu-karuan. Sholat sampai tumitnya pecah, sampai betisnya bengkak. Sholatnya Rasulullah untuk menyebut untuk bisa mendapat status sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. Kalau sholat sunnah, Rasulullah bahkan pernah sholat 1 rakaat saja itu yang dibaca surat Al-Baqarah, diteruskan surat Ali Imran, diteruskan surat An-Nisa, pada 5 juz. Sekali berdiri itu 5 juz. Masya Allah. Siapa kuat kayak Rasulullah? Rakaat kedua sedikit lebih pendek dari rakaat pertama. Abdullah yang ikut jamaah di belakang Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak Abdullah bin Umar, saya agak lupa. Itu selesai 2 rakaat langsung mundur, kapok jamaah dengan Rasulullah. Nah, lagian Rasulullah lagi sholat sunnah sendiri diikuti. Ya. Maka saya senang kalau ada orang bilang sunnah Rasul seperti Rasulullah. Hati-hati, sholat tidak 5 juz. Gitu ya, hati-hati kamu sholat. Ayo niru Rasulullah, hati-hati punya tabungan. Rasulullah tidak pernah nyimpen emas sama sekali, tidak pernah nyimpen uang sama sekali. Tidak kuat, jangan sok-sokan gaya kayak Rasulullah. Dasar tidak pernah ngerti Rasulullah, sampai itu loh ya. Kita ini tidak usah niru-niru Rasulullah yang begitu. Niru tabi'in aja tidak kuat. Tidak usah niru tabi'in, niru kiai aja tidak kuat Bapak. Itu loh ya. Tidak akan kuat, itu loh ya. Ayo Kiai Asrori Surabaya, Rombaya Asrori Surabaya. Allahumma fillah kutasallu sirrah. Beliau pesan ke saya, kalau kamu jadi kiai, mau jadi kiai apa mau jadi santri? Kalau jadi kiai, jangan makan pemberian murid. Kalau jadi murid, makan semuanya. Coba. Jadi kiai itu begitu. Tidak mau ngambil. Itu loh ya. Yo ada kiai yang korupsi, kiai gendeng. Mau ada kiai katanya kiai Quran, tapi menzinai muridnya, itu setan itu. Itu apa itu? Ini pura-pura saja itu. Pura-pura. Kiai yang sebenarnya tidak begitu. Enggak begitu. Tidak pernah belajar melihat bagaimana adabnya kiai yang sebenarnya, yang menyontoh Rasulullah, yang benar-benar mencontoh Rasulullah. Itu gak main-main, seriusnya Masya Allah. Ya. Seriusnya Masya Allah. Jadi begini sempurnanya Nabi kita ini dalam segala akhlaknya. Kalau bukan Rasulullah, tidak bisa mendapat kemuliaan seperti yang didapatkan di dalam agama Islam ini. Bapak Ibu, semua Nabi berita tentang surga, berita tentang neraka, sampai informasi tentang Allah itu disampaikan, belum pernah ketemu surganya, belum pernah ketemu nerakanya, diberitahu oleh malaikat. Tidak dengan Rasulullah. Rasulullah itu sudah melihat surga waktu Mi'raj, sudah melihat neraka langsung, sudah berhadapan dengan Allah. Sehingga kualitas agama kita itu dibanding kualitas agama para nabi, ya jauh Pak. Kalau jenengan ngerti cara mencari data, primary resources dengan secondary resources, itu beda kualitasnya. Agama kita ini agama yang primary resources. Itu loh. Yang Rasulullah sudah melihat surga sendiri, melihat ini, sudah berhadapan dengan Allah sendiri. Sekedar membandingkan. Nabi Musa itu minta ketemu Gusti Allah. Di surat Toha Allah menceritakan ini. Kemudian Allah meminta ketika di lembah Bukit Tursina itu, kemudian Allah meminta kepada Nabi Musa, "Fahla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa." Musa, letakkan sandalmu, copot sandalmu. Kamu sedang berada di lembah yang disucikan. Padahal yang mau Allah tunjukkan nur Allah, bukan Allahnya, baru cahayanya. Dan cahayanya itu pun tidak langsung dikenakan Nabi Musa, tapi dikenakan ke bukit.
Bukitnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Lihat Nabi kita dijemput oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dibawakan buruk, dibawa pelesiran dulu ke Masjidil Aqsa, dibawa ke langit 7, tembus langit 7, ke aras, tembus ke Sidratul Muntaha, sampai malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, tidak ada satu malaikat pun yang bisa menembus jarak ini lagi. Ini batas akhir dari semua makhluk, tidak ada yang diizinkan oleh Allah kecuali kamu. Rasulullah terus melangkah. Kemudian Rasulullah berhadapan dengan Allah bil hijab. Ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah, Rasulullah masih memakai sandalnya dan Allah tidak menyuruh melepasnya. Rasulullah bertemu dengan Allah dan balik ke dunia dalam keadaan sehat, tidak pingsan. Bapak bisa bayangkan sekuat apa Nabi kita ini dan bagaimana kedudukannya. Kalau rumah Bapak itu bersih lantainya, kalau yang datang itu anak buah Bapak, pasti Bapak bilang lepas sandalnya. Kira-kira orang seperti apa yang kalau datang ke rumah Bapak, Bapak tidak bisa mengingatkan sandalnya suruh lepas? Udah biarin, biar dipakai. Ini orang biasa atau orang luar biasa? Nah itu. Ya dengan sudah tahu pangkatnya Rasulullah. Kalau Nabi Musa di bumi saja disuruh lepas oleh Allah, Rasulullah di atas arsy dibiarkan memakai sandal. Sehingga para ulama mengatakan sandalnya Rasulullah itu sudah mulia. Ya, sandalnya Rasulullah itu mulia. Sehingga para sahabat itu ada yang dapat warisan sandalnya Rasulullah selalu ditaruh di atas kepala. Karena saking mulianya. Saking mulianya. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya cawannya Rasulullah. Kalau dia sakit, dia selalu berobat dengan minum dari air cawannya Rasulullah. Saking memuliakannya Rasulullah. Semua orang alim di sepanjang sejarah, semua mencintai Rasulullah dan mengagumi Rasulullah. Karena begitu hebatnya akhlak Rasulullah. Kecuali orang-orang yang dibutakan hatinya atau tidak punya nurani, sehingga tidak bisa mencintai orang yang seperti sebegini mulia ini. Rasulullah terlalu istimewa dengan segala dimensinya. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah itu berakhlak kepada binatang. Belum pernah satu kali pun Rasulullah memukul binatang. Tidak pernah Rasulullah memukul binatang, itu tidak pernah. Ayo coba niru Rasulullah. Mulai sekarang jangan mukul binatang. Besok kucing naik ke tempat makan, kuat, aduh wes sementara ini tidak niru dulu, tak kebuin kucing lagi, itu kan diusir. Kita ini tidak kuat Pak. Rasulullah tidak pernah mukul binatang, tidak pernah mukul binatang. Kekuatan sabarnya sangat stabil. Lihat di dalam kisah Dalailun Nubuwah, ketika ada Badui yang membawa biawak, Rasulullah sedang berdialog dengan para sahabat. Di situ ada Sayyidina Umar. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah, Abu Nuaim al-Asbahani mengisahkan ini. Tiba-tiba kemudian si Badui ini melemparkan biawaknya itu hampir mengenai Rasulullah. Oh, ini yang tukang merusak agama nenek moyangku, dilempar biawak itu. Umar langsung berdiri, langsung mengatakan kepada Rasulullah, Rasul, berikan orang itu untuk saya. Mau dipenggal oleh Umar. Berani-beraninya melempar Rasulullah begitu. Rasulullah mengingatkan Umar dengan satu sindiran saja. Umar, afala ta'lamu annal halim kada ayyakuna nabiyyan. Umar, apa kamu tidak tahu? Orang yang sangat sabar, orang yang sangat pemurah, satu level lagi jadi nabi. Maksudnya kamu jangan marahan. Kamu tidak usah sumbu pendek, yang sabar, biar bisa satu derajat di bawah nabi. Maka Umar reda kemarahannya. Kata Rasulullah, biar tak tanya saja biawak ini. Maka biawak ditanya oleh Rasulullah, hei biawak, kamu kenal siapa Allah? Biawaknya ngomong dan semua sahabat bisa dengar. Jenengan kagum pada malaikat, pada Nabi Sulaiman, karena semut, bahasanya semut bisa didengar oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa ngerti bahasanya semut. Itu keren.
Tapi kalau Rasulullah, bukan Rasulullah yang ngerti bahasanya biawak, biawaknya yang ngomong bahasa Arab, sehingga semua orang bisa dengar. Ayo, hebat siapa? Ayo. Sampai masih tidak kagum saja pada nabinya. Ruwet saya mikir itu. Kok tidak cinta, kok tidak hebat. Masya Allah. Sampai berbahasa Arab dan semua orang mendengar. Dia bilang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kata Rasulullah, kamu kenal aku? Apa kata biawak? Siapa yang nak mendengar kamu? Kamu adalah sebaik-baiknya utusan Allah dan seterusnya. Nangis itu orang yang melempar biawak itu langsung masuk Islam di tangan Rasulullah karena menyaksikan biawak ajar kenal Rasulullah, kok dia tidak kenal. Langsung akhirnya digelari oleh orang-orang al-muslimu bintuh. Ini orang masuk Islam gara-gara biawak. Masuk Islam gara-gara biawak. Rasulullah itu sangat lembut. Kelembutan Rasulullah itu dirasakan oleh pohon kurma muda yang berada di dalam Masjid Nabawi, yang ketika Rasulullah ceramah pada awal-awal Rasulullah di Madinah selalu memegang pohon itu. Pada saat Rasulullah dibuatkan podium, sehingga mimbar, sehingga Rasulullah ketika khutbah tidak lagi memegang pohon itu. Rasul khutbah di atas mimbar, pohon ini merintih, merindui Rasulullah seperti bayi yang merindui pelukan ibunya. Dan rintihan ini didengar oleh semua sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Kalau di dalam tiba dikisahkan, wa ataka al-'udu yabki wa tadhallal baina yadaika wastajarat ya habibi indaka ghabiyun nufuri. Pohon ini mendatangi Rasulullah, Rasulullah yang mendatangi pohon. Pohonnya juga bergerak menyambut Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah ditanya pohon ini, kamu mau jadi pohon di dunia yang lebat dan manfaat buahnya, atau mau jadi pohon di surga? Pohonnya jawab, mau jadi pohon di surga saja. Kalau begitu kata Rasulullah, tebang, kemudian dahan-dahannya letakkan di bawah mimbarku. Besok di surga, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Semoga kita bisa jadi ahli surga semua. Kita bisa menyaksikan pohon itu nanti di surga. Bisa menyaksikan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu keistimewaan akhlak Nabi kita ini? Cintailah Rasulullah dengan sepenuh-penuh cinta. Cintailah Rasulullah. Kita ini kalau disuruh niru Rasulullah, ya sekuat kita niru Pak ya. Mungkin tidak akan bisa sempurna cara kita niru Rasulullah. Mungkin banyak sekali kurangnya. Tapi tutuplah itu dengan perasaan cinta yang dalam kepada Rasulullah. Sesungguhnya orang yang mencintai Rasulullah, dia punya energi yang paling hebat yang membuat dia bisa nanti berada di sisi Rasulullah. Ada kisah yang menarik. Ada seorang sahabat yang kemudian ketika berdialog dengan Rasulullah, dia terus memandangi Rasulullah. Kalau bahasa saya, wong sama-sama laki-laki kok ngeliat terus kan ya repot Pak. Akhirnya oleh Rasulullah dipanggil orang ini. Kamu dari tadi tak perhatikan ngeliatin saya terus, ada apa? Kata sahabat ini, Rasul, sesungguhnya tidak ada yang lebih aku cintai dalam kehidupan ini kecuali engkau. Dan sesungguhnya aku tidak bisa hidup sehari tanpa melihat wajahmu. Hari ini ketika aku pandangi wajahmu, terfikir olehku kalau nanti sudah aku meninggal, kamu sudah pulang ke hadirat Allah, tentu tempatmu berada di tempat yang paling tinggi. Di mana tempatku nanti? Aku khawatir kalau besok di akhirat aku sudah tidak bisa ketemu kamu lagi, Rasul. Maka karena itu aku minta izin selama aku masih bisa memandangi kamu, jangan halangi aku untuk terus memandangi kamu.
Rasulullah itu perasaannya lebih halus dari perempuan yang paling halus sekalipun. Diomongi begini, ya tidak bisa ngomong, bingung Rasulullah. Turun ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesungguhnya dan orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin, besok di akhirat bakal dikumpulkan kembali oleh Allah bersama para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu para wali, para kekasih Allah, para syuhada, para solihin. Itu derajat di akhirat. Derajat pertama itu kelas paling atas, itu kelas para nabi. Di bawah para nabi itu siddiqin, para kekasih Allah. Top-topannya siddiqin, Abu Bakar as-Siddiq. Siddiqin, para aulia. Setelah itu baru syuhada. Setelah itu baru solihin. Tapi orang yang mencintai Rasulullah ini dijamin kumpul itu semuanya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan besok di akhirat mereka akan dipertemankan dalam pertemanan yang paling baik. Orang ini langsung mengatakan, alhamdulillah, berarti aku besok di akhirat bisa ketemu panjenengan Rasul. Kata Rasulullah, iya. Anas bin Malik teriak kaget, Rasulullah, ada apa Anas? Yang aku cintai engkau Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berarti aku besok kumpul mereka semua. Kata Rasulullah, iya. Hadis lain, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, matal kiamah ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasulullah, kamu nanya kiamat, kamu siap punya persiapan apa? Tidak ada, Rasul, ibadahku biasa, puasaku ya biasa, cuma aku cinta padamu. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabtah, kamu besok akan dikumpulkan Allah dengan orang yang kamu cintai. Maka cintai Rasulullah, karena pasti tidak sia-sia. Hadirnya kita di majelis maulid ini mudah-mudahan menjadi pertanda cinta kita kepada Rasulullah. Kalau ada orang yang mempertanyakan, oh, orang tidak punya cinta, ya begitu. Orang tidak punya cinta begitu. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Abu Lahab saja yang begitu jahat mati dalam kekafiran. Ketika Abbas, salah satu pamannya Rasulullah itu, ketika Abu Lahab sudah meninggal, mimpi Abu Lahab. Terus ditanya Abu Lahab, gimana kamu diapakan oleh Allah? Dia Abu Lahab ngomong, aku disiksa oleh Allah. Tapi kalau hari Senin, aku didiskon siksanya. Diringankan siksaku. Kenapa? Karena dulu waktu Muhammad lahir, aku bahagia. Aku seneng punya ponakan bernama Muhammad. Dan saking senengnya sampai yang membawa berita kelahiran Rasulullah, budaknya yang bernama Suwaibah Aslamiyah itu, kemudian langsung dibebaskan. Berkat senengnya kepada Rasulullah sesaat itu, membuat Allah meringankan azabnya di neraka. Loh, kalau Abu Lahab aja bisa dapat barokah, mosok kita yang Islam hormat Rasul karena sayang Rasulullah nggak dapat barokah? Itu orang nggak ngerti urusan. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan ini membawa kita tambah dekat kepada Rasulullah. Terakhir, cinta kepada Rasulullah itu harus dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah, menjalankan semua perintah-perintahnya Rasulullah, menjauhi segala larangannya Rasulullah. Nah, ciri terakhir orang yang menyintai Rasulullah itu akan banyak menyebut-nyebut Rasulullah, banyak membaca sholawat, banyak membaca sholawat. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini sahih menurut Albani, bahkan Rasulullah menyatakan, orang yang paling utama besok di akhirat bersamaku, kata Rasulullah, adalah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku besok derajatnya di akhirat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat.
Di dalam hadis yang lain masih riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih. Ubay bin Ka'ab itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku ini senang baca sholawat. Berapa kali aku baca sholawat?" Kata Rasulullah, "Ya terserah kamu. Kalau gitu aku baca seperempat waktuku sholawatan padamu." Kata Rasulullah, "Masyita fa in zitta fa huwa khairul lak." Ya terserah kamu, tapi kalau kamu mau nambah lagi itu lebih baik. Terus dia bilang, "Kalau begitu aku akan baca separuh waktuku." Kata Rasulullah, "Masyita fa in zitta fa huwa khairul lak." Ya terserah kamu, kalau kamu mau lebih banyak lagi lebih bagus. Fasulusain, kalau begitu aku akan baca 2/3 waktuku. Rasul tetap mengatakan masyita fa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah kamu, kalau kamu nambah lagi lebih bagus lagi. Maka dia mengatakan, "Kalau begitu seluruh waktuku aku pakai untuk bersolawat kepadamu." Apa kata Rasulullah? "Idzan tukfa hammuk wa tughfaru laka dzambuk." Kalau sudah begini, maka semua kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Dosa-dosamu akan digugurkan oleh Allah. Balasan solawat itu kebutuhan kita bisa dicukupi oleh Allah. Maka jangan tidak bersolawat. Kita ini banyak kebutuhan. Kepingin anak soleh, ya, kepingin rumah tangga tentrem, kepingin ekonomi berjalan baik. Solawat jawabannya. Ibadah kita yang mentok-mentok tidak bisa jalan, solawat yang bisa nembus. Karena semua ibadah wajib ikhlas, kecuali solawat. Solawat itu orangnya tidak ikhlas tetap tembus. Tetap tembus. Itu hebatnya solawat. Karena itu doa pun harus diawali solawat, supaya bisa tembus ke hadirat Allah. Nah karena itu, karena ini memang waktunya sampai jam 10. Ini sudah lebih 2, jadi saya nggak bisa memperpanjang lagi. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah menjadi umat Rasul yang senantiasa mencintai Rasulullah. Dan barokah dari cinta Rasulullah itu mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang ahli membaca sholawat. Biasakan membaca sholawat karena barokah sholawat itu sangat banyak. Syaikhul Wahab Sya'roni, beliau sampai menulis barokah sholawat itu ada 40 barokahnya, melapangkan rezeki, menggugurkan dosa, diangkat derajatnya, macam-macam, dapat perhatian dari Allah. Yang terbesar, gambaran Rasulullah akan terpatri di hati orang itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ini. Ada hadini wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيح جسدنا وصحيح جسدنا. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قابلين لها وأتمها علينا. قابلين لها وأتمها علينا. قابلين لها وأتمها علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخرا والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.